Halo, ketemu lagi dalam channelku ini. Sekarang aku akan membagikan kisah tentang boneka mayat anak-anak. Kita mulai kisah yang menyeramkan ini ya. Aku meliput berita tentang hilangnya mayat anak-anak dari pemakaman di daerahku. Dan aku menemukan hal yang membuatku hampir mati ketakutan di rumah itu. Ini kisahku menjadi wartawan yang meliput berita misterius tentang hilangnya mayat anak-anak di pemakaman yang terletak di daerahku sendiri. Peristiwa yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa kulupakan dalam hidupku. Di daerahku sedang gempar berita tentang mayat anak-anak yang hilang dari kuburannya. Ternyata tanpa disadari banyak mayat anak-anak hilang dari kuburannya. Bukan hanya beberapa tetapi puluhan mayat anak yang hilang tanpa bekas dari makamnya. Semua diketahui tanpa disengaja. Saat itu ada satu keluarga yang bermaksud untuk memindahkan makam anak mereka ke daerah lain. Karena satu keluarga tersebut sudah pindah ke kota lain. Sehingga keluarga tersebut bermaksud membawa juga mayat anak perempuannya yang sudah meninggal. Saat upacara penggalian makam, tiba-tiba petugas penggali makam merasa kaget ketika peti mati dibuka. Ternyata kosong, tidak ada mayat anak perempuan tersebut. Orang-orang yang menghadiri acara penggalian makam tersebut menjadi ricuh karena hal tersebut. Bahkan banyak yang hadir segera meninggalkan tempat pemakaman karena ketakutan. Maka tersebarlah berita menghilangnya mayat seorang anak perempuan. Tak lama dari kejadian tersebut, polisi melakukan penyelidikan. Dan terungkap bahwa ternyata banyak mayat anak-anak hilang dari makam mereka. Dan jumlahnya ternyata tidak sedikit tetapi mencapai puluhan anak. Masyarakat menjadi geger karena berita ini. Banyak spekulasi yang muncul di masyarakat. Ada yang berpendapat mungkin ada yang menggali mayat-mayat anak kecil itu untuk melakukan suatu ritual persembahan ajaran sesat. Ada yang berpendapat bahwa ada dukun yang sedang belajar ilmu hitam. Ada juga yang berpendapat bahwa mungkin saja ada binatang yang menggali kubur-kubur tersebut. Dan masih banyak lagi spekulasi yang bermunculan. Bahkan karena kejadian ini, seluruh warga di daerahku akhirnya melakukan ronda malam karena takut terjadi lagi hal yang sama. Karena kejadian yang luar biasa ini, banyak media meliput ke daerahku. Dan aku yang merupakan wartawan magang di kantor surat kabar yang cukup terkenal di kotaku. Akhirnya aku yang ditugaskan ke daerahku untuk meliput berita tersebut. Sekalian latihan kata atasanku. Atasanku berharap banyak padaku. Karena aku adalah penduduk asli harusnya aku lebih bisa mendapatkan berita yang akurat. Maka dimulailah pekerjaanku sebagai wartawan di daerahku sendiri. Aku sendiri juga berharap banyak dengan berita ini aku bisa memberikan berita yang menarik dan tulisanku bisa terkenal. Aku mulai dengan mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam proses penggalian makam. Salah seorang adalah tetanggaku. Dari kecil aku sudah mengenal bapak ini. Namanya Usman. Aku meminta izin dulu sebelum mewawancarainya. Apakah Bapak ikut langsung dalam proses penggalian makam yang diberitakan kosong itu? Iya benar. Waktu itu saya merupakan salah satu penggali makam. Saya bahkan yang bertugas membuka peti matinya. Bisa Bapak ceritakan secara detail kejadian saat itu? Saat itu sekitar jam 10 pagi. Sudah banyak masyarakat yang hadir selain keluarga dari makam yang digali. Memang kami ada 4 orang yang menggali. Karena di daerah kita ada adatnya setiap makam yang digali kembali harus ada upacara pembacaan doa dari pemuka agama serta tata cara aturan lain. Maka keluarga mempercayakan kepada saya dan teman-teman saya yang memang sudah terbiasa melakukan penggalian makam. Setelah pemuka agama selesai melakukan upacara doa, maka dimulailah penggalian. Nah saat saya membuka petinya, saya dan teman-teman saya yang berada di dalam lubang makam terkejut karena memang mayat anak perempuan itu tidak ada di dalam peti matinya. Jadi Bapak melihat langsung bahwa jasad anak perempuan itu memang tidak ada di dalam peti matinya. Iya, saya melihat langsung bahwa mayat itu tidak ada. Selanjutnya kami perlahan memberitahu ke keluarganya dan semua yang hadir di sana memang terkejut semua. Apalagi keluarganya selain sangat terkejut juga sedih. Semua orang langsung melihat ke peti mati juga. Dan memang kenyataannya tidak ada mayatnya. Petinya kosong. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Selanjutnya acara diberhentikan dan semua masyarakat yang berada di upacara tersebut semua menjadi bertanya-tanya kemana mayat anak tersebut. Jadi muncullah banyak berita yang macam-macam. Tapi pihak keluarga langsung melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Apakah Bapak sebelumnya pernah mengalami hal seperti ini?
Belum pernah ya. Selama saya menggali makam, belum pernah ada makam yang kosong. Maksudnya belum pernah ada yang mayatnya hilang dari peti matinya. Selama ini apakah Bapak juga pernah menggali makam anak-anak? Belum pernah sih. Selama saya bekerja sebagai penggali makam, biasanya hanya makam orang tua atau orang dewasa. Belum pernah menggali makam anak-anak. Dari wawancaraku kepada Bapak Usman dapat disimpulkan bahwa hanya mayat anak-anak saja yang hilang dari makamnya. Karena Bapak Usman ini sudah puluhan tahun berprofesi sebagai penggali makam dan tidak pernah kejadian adanya mayat yang hilang dari makamnya. Tetapi makam yang digali hanya makam orang tua dan dewasa. Dari pihak kepolisian juga diketahui mayat anak-anak yang hilang ini terjadi dalam kurun waktu sekitar 5 tahun terakhir. Dilihat dari tanggal meninggalnya anak-anak di batu nisan yang mayatnya menghilang. Kejadian ini sudah terjadi selama seminggu, tetapi pihak kepolisian masih mendalami kasus ini dengan mencari tahu dari pihak keluarga yang kehilangan mayat anak-anak tersebut serta mencoba memeriksa dari makam-makam yang telah digali tersebut. Diketahui bahwa cara penggalian makam cukup rapi dan ahli. Karena semua makam dalam posisi yang rapi kembali dan kemungkinan menurut pihak kepolisian makam digali pada saat mayat baru dikuburkan. Sehingga keadaan tanah masih dalam kondisi yang baru. Sehingga saat keluarga melakukan ziarah ke makam tidak menemukan hal yang aneh terhadap makam. Jika pencurian mayat dilakukan dalam jarak yang cukup jauh dengan waktu pemakaman maka akan terlihat tanah galian baru di makam. Hal inilah yang juga membuat pihak kepolisian kesulitan dalam mendeteksi hal-hal yang terjadi di makam. Karena kemungkinan mayat-mayat itu sudah dicuri dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk membuat berita semakin menarik aku mendatangi masyarakat dan mencari tahu berita-berita menurut versi masyarakat di daerahku. Ada yang mengatakan sepertinya kejadian ini sudah lama hanya belum disadari. Banyak yang berpendapat bahwa ada dukun santet di daerahku. Dan dukun santet tersebut ingin melatih ilmunya agar lebih sakti lagi dengan memanfaatkan mayat-mayat anak kecil. Tapi ada juga yang berpendapat ada makhluk jadi-jadian yang memakan mayat-mayat anak kecil. Makhluk jadi-jadian itu akan muncul saat bulan purnama. Bahkan ada yang bilang pernah melihat penampakan makhluk tersebut yang berupa seperti serigala dengan tubuh penuh bulu. Tetapi badannya sangat besar tinggi dan makhluk ini berjalan layaknya manusia. Tetapi semua itu mungkin hanya karangan fiksi dari orang-orang yang terlalu tinggi daya hayalnya. Berbagai macam jenis cerita itu membuat beritaku semakin menarik. Atasanku sangat senang karena aku berhasil menggali lebih dalam semua berita. Sehingga dalam waktu yang cukup cepat berita yang kutulis menjadi berita yang menduduki peringkat utama yang paling dinantikan masyarakat. Sudah seminggu aku meliput di daerahku ini. Bahkan banyak sekali orang-orang yang mengenalku dengan sukarela mendatangiku untuk memberikan berita-berita yang mereka ketahui. Mungkin juga karena mereka ingin dimasukkan menjadi narasumber di berita yang kuliput sehingga ada kebanggaan jika namanya muncul di berita yang kutulis. Suatu hari ada seorang tetanggaku yang mendatangiku dan memberitahu sebuah berita yang menurutku cukup penting. "Nana masih ingatkan dengan saya?" tanyanya saat masuk ke rumahku. "Tentu saja, Pak. Anda ayahnya Dena kan? Teman sekelasku waktu SMP." Jawabku sambil tersenyum kepadanya. "Iya benar saya ayahnya Dena. Nana masih meliput berita tentang mayat anak-anak yang hilang." Tanyanya antusias. "Tentu saja Pak. Mungkin sampai kasusnya terpecahkan oleh polisi baru saya berhenti meliput berita itu. Begini saya ada sedikit informasi yang mungkin bisa membantu Nana." Caranya melihatku sungguh sangat bersemangat. Membuatku tidak berhenti tersenyum. "Bapak ada berita apa? Sepertinya sangat menarik," kataku. "Begini, saya sebenarnya mencurigai seseorang." Ayahnya Dena berhenti berkata seakan-akan dia membawa sebuah berita besar yang penuh misteri. Aku mengernyitkan dahiku, dan kemudian menatapnya dengan tajam untuk memberi tanda bahwa aku tidak mau mendengar berita omong kosong. "Sungguh, saya tidak mengada-ada. Saya pernah melihat Pak Harso malam-malam di makam." "Pak Harso siapa?" tanyaku penasaran. "Pak Harso, penjaga makam. Dia sudah bekerja menjaga makam sekitar 5 tahunan. Mungkin Nana tidak kenal dengannya." "Oh ya, penduduk asli sini atau bukan?" "Bukan. Dia orang pindahan dari tempat lain. Kalau ibunya dulu orang sini tapi setelah menikah dia pindah. Dan sekitar 6 tahun lalu kembali lagi ke daerah kita karena suaminya meninggal." Aku menjadi cukup tertarik. "Rumah Pak Harso ini di mana?"
Tanyaku lebih semangat. Di belakang pemakaman. Tidak jauh. Saya pernah melihat dia malam-malam di pemakaman. Saat itu kebetulan ada anak di daerah kita yang meninggal. Anaknya Pak Yatmin. Saya lihat dia malam-malam menuju ke sana. Nah, mau apa coba malam-malam ke pemakaman? Waktu itu saya bersama beberapa warga sedang pulang dari rumah Pak Lurah. Jadi waktu itu kami menegurnya saat melihatnya di pemakaman. Dan anehnya dia seperti terkejut dan takut melihat kami. Ya mungkin dia terkejut karena tidak tahu ada bapak-bapak. Apalagi itu di pemakaman. Tiba-tiba dipanggil pasti kaget Pak, ujarku sambil tersenyum. Ayah Dena tersenyum sedikit malu mendengar kata-kataku. Bapak tenang saja, nanti saya coba cari tahu ya, jika memang ada berita menarik tentang Pak Harso ini. Pasti saya liput beritanya. Jawabku tersenyum ke ayahnya Dena. Akhirnya ada sedikit senyum senang di wajah ayahnya Dena. Memang tidak bisa dipungkiri di daerah kecil seperti daerahku ini, jika berhasil masuk ke liputan wartawan dan diberitakan di koran, ada satu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Malamnya aku mencari tahu tentang Pak Harso dari ayahku. Ya, apakah ayah kenal dengan Pak Harso si penjaga makam? Iya. Ada apa kamu membicarakan Pak Harso? Dari mana kamu kenal, Nah? Tanya ayahku. Dari ayahnya Dena. Tadi siang kesini ketemu Nana dan mengatakan dia mencurigai Pak Harso si penjaga makam. Ayah terdiam dan hanya menatapku. Aku sedikit penasaran melihat sikap ayahku. Apakah memang ada sesuatu yang aneh dengan Pak Harso? Pak Harso memang sedikit berbeda. Dia pendiam dan penyendiri. Dia menjaga makam sudah sekitar 5 tahun dan selama ini tidak ada yang aneh-aneh yang terjadi. Kata ayahku. Tiba-tiba aku mendapat ide untuk berita yang kuliput. Sepertinya tidak ada salahnya aku mewawancarai Pak Harso ini. Sepertinya akan cukup menarik. Apalagi dia petugas penjaga makam. Harusnya ada berita yang bisa kuperoleh darinya. Baiklah. Ayah, besok aku akan coba mewawancarai Pak Harso. Tapi Nana jangan memaksa kalau dia tidak mau karena Pak Harso ini sedikit tertutup orangnya. Baik ayah. Malah Nana tertarik dengannya karena menjadi sedikit misterius. Ayahku hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya mendengar perkataanku. Besok aku menuju ke pemakaman dan memang pemakaman di daerahku termasuk tempat pemakaman yang besar. Dan pemakaman di sini sedikit terlihat misterius jika kita berjalan masuk ke area pemakaman. Di sekeliling pemakaman juga tumbuh pohon-pohon besar. Pemakaman ini terbilang sudah sangat lama. Sudah berpuluh-puluh tahun. Sehingga banyak makam-makam tua yang sudah jarang diziarahi. Tetapi makam-makam tua ini masih terlihat terawat. Mungkin karena inilah Pak Harso ini terus dijadikan petugas makam. Sepertinya dia cukup rajin memelihara makam-makam di sini. Saat aku melangkah semakin masuk terlihat seorang lelaki berusia sekitar 40-an sedang membersihkan sebuah makam. Aku berjalan mendekatinya. Selamat siang Pak, ujarku. Lelaki itu menoleh saat mendengarku mengucapkan salam. Dia hanya menatapku tanpa senyum dan tanpa menjawab salamku kembali sibuk dengan kegiatannya. Aku terdiam menatapnya. Kemudian teringat kata-kata ayahku bahwa Pak Harso memang sedikit tertutup. Kemudian aku tersenyum dan menghampirinya sambil menganggukkan kepalaku. Dia malah berbalik dan meneruskan pekerjaannya membersihkan makam. Aku hanya menghela nafasku, berjalan ke depannya dan berdiri ke dekat makam itu. Pak, saya wartawan dari kota. Apakah saya bisa bertanya sedikit dengan Bapak? Tanyaku kemudian. Dia masih terus membersihkan makam dan mengacuhkanku. Aku seperti berbicara dengan patung yang bergerak. Karena aku sudah terlatih, aku terus saja berbicara walaupun dia mengacuhkanku. Bapak sudah lama bekerja sebagai penjaga pemakaman, Pak. Tanyaku. Dia masih saja terus bekerja tanpa melihat kepadaku. Aku berpikir dalam hati apakah dia tidak bisa berbicara atau tidak bisa mendengar. Atau bahkan dia tidak melihatku hadir di hadapannya. Bapak ini terus mengacuhkanku. Akhirnya aku hanya mengambil beberapa foto di pemakaman dan meninggalkannya. Aku berkata besok aku akan kembali lagi. Entah dia mendengar atau tidak. Besoknya aku kembali ke pemakaman. Tapi tidak terlihat Pak Harso di sana. Aku berjalan terus memasuki daerah pemakaman. Dan tanpa sadar aku berjalan sampai ke tempat terdalam pemakaman. Terlihat sebuah jalan setapak yang menuju ke belakang pemakaman. Mungkin ini jalan menuju rumah Pak Harso. Sepertinya jalan ini dibuat olehnya sebagai jalan pintas agar tidak perlu berputar keluar dari depan pemakaman.
Aku berjalan mengikuti jalan setapak tersebut. Sekitar 20 meter aku melihat sebuah rumah kayu. Tidak besar tapi tidak terlalu kecil juga. Rumah itu sangat sederhana. Rumah itu dikelilingi oleh pagar bambu yang banyak ditumbuhi tanaman merambat di sepanjang pagar. Banyak pohon besar di sekitar rumah tersebut. Di belakang rumah banyak ditumbuhi pohon pisang dan beberapa pohon kelapa. Seperti kebun. Karena banyak pohon buah yang terlihat, mungkin Pak Harso juga yang menanamnya. Aku terus berjalan ke arah rumah tersebut. Suasana di sini sangat sepi. Jika aku disuruh tinggal di sini aku tidak akan pernah mau. Aku membayangkan jika malam hari tiba sepertinya tempat ini akan sangat menyeramkan. Karena tidak terlihat rumah di sekitarnya. Mungkin tempat ini bisa dijadikan tempat syuting film horor. Saat aku melangkah ke depan rumah Pak Harso, tiba-tiba aku melihat ada sebuah bayangan berjalan pergi dari belakang rumah Pak Harso. Sepertinya aku tidak salah melihat, seperti bayangan orang yang keluar dari rumah Pak Harso. Yang ku tahu Pak Harso hanya tinggal sendiri tanpa siapapun di rumahnya. Apa aku hanya salah lihat? Entahlah. Aku sampai di depan rumah itu dan berdiri di depan pagar dari bambu yang tingginya setinggi dada orang dewasa. Pintu pagar hanya dikunci dengan seutas tali yang melingkar. Aku segera memberi salam. "Permisi Pak Harso, apakah Bapak ada di rumah?" Teriakku dari depan pagar. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Untuk masuk ke dalam pagar aku tidak berani. Bagaimanapun ini rumah orang lain. Aku memanggil beberapa kali tetapi tidak terdengar jawaban dari dalam rumah. Ketika aku berbalik ingin meninggalkan tempat itu, aku terkejut karena di belakangku sudah berdiri sosok Pak Harso melihatku dengan tajam. Aku hampir berteriak tapi berhasil kutahan. "Siang Pak, maaf saya dari tadi memanggil Bapak tapi ternyata Bapak tidak di rumah." Dia hanya menatapku dan berjalan melewatiku masuk ke pekarangannya, tanpa mengeluarkan kata apapun. Dia terus berjalan masuk ke rumahnya dan kemudian setelah masuk dia menutup pintunya kembali. Aku hanya menghela nafasku. Susah sekali berbicara dengannya sepertinya aku harus mencari cara khusus untuk berbicara dengannya. Keesokan harinya aku kembali lagi ke rumah Pak Harso. Aku harus berhasil berbicara dengannya. Ya berbicara saja sulit bagaimana untuk mewawancarainya. Tujuan utamaku sekarang adalah berhasil berbicara dahulu dengannya. Setidaknya aku harus bisa mendekatkan diri dengannya dulu. Aku kembali berteriak di depan pagar rumahnya. "Permisi Pak Harso, apakah Bapak ada di rumah?" Tidak ada yang menanggapiku. Suasana cukup sepi. Apakah dia berada di pemakaman sekarang ini? Aku coba beberapa kali lagi untuk memanggilnya dan tidak ada yang menanggapiku. Akhirnya aku berjalan menuju ke pemakaman. Sampai di pemakaman aku melihat Pak Harso sedang membersihkan sebuah makam tua. Aku berjalan mendekatinya. "Selamat siang Pak Harso," sapaku sambil menganggukkan kepalaku kepadanya. Dia hanya menoleh melihatku sebentar dan segera kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menjawabku. Ya masih seperti kemarin. Memang sangat susah berkomunikasi dengan seorang Pak Harso. Sepertinya aku harus mencari seseorang yang cukup dekat dengannya untuk membantuku berbicara. Aku menghela nafasku perlahan dan kembali mencoba berbicara dengannya. "Bapak sudah lama bekerja di pemakaman ini Pak?" Tanyaku tanpa memperdulikan caranya mengacuhkanku. Dia tetap saja diam sambil terus membersihkan rumput-rumput di sekitar makam tua itu. "Ini makam siapa Pak?" Tanyaku lagi. "Tidak tahu." Akhirnya dia menjawabku. Kupikir dia akan diam lagi. Aku akhirnya sedikit lega. "Oh, ini makam lama ya Pak?" Kembali aku bertanya basa-basi. Kembali Pak Harso juga diam saja. Kemudian tanpa mempedulikan diamnya itu, aku bertanya beberapa pertanyaan dan tetap dia diam saja tak menjawabku. "Bapak tahu tentang penculikan mayat anak-anak di pemakaman ini kan?" Tanyaku kemudian. Tiba-tiba dia menoleh melihatku dan berhenti bekerja. Akhirnya ada juga pertanyaanku yang membuatnya tertarik. Tapi dengan tiba-tiba dia tersenyum. Aku sedikit kaget melihat reaksinya itu. "Mereka sudah senang tidak kesepian lagi. Tidak kedinginan sendirian," ujarnya sambil tersenyum. Aku melongo mendengar kata-katanya. Apa maksudnya? Maksud Bapak siapa? Mayat anak-anak itu. Tetapi dia hanya tersenyum sambil melanjutkan membersihkan rumput-rumput itu. "Bapak kenal anak-anak itu?" Tanyaku kemudian. Dia kembali tersenyum dan tiba-tiba berkata, "Mereka anak-anakku."
Aku merasa sangat aneh mendengar semua perkataan Pak Harso ini. Sepertinya memang ada gangguan dalam otaknya. Apakah dia waras? Pertanyaan itu muncul di benakku. Karena sudah berhasil bertanya padanya, sekarang aku tidak boleh berhenti. Aku harus mengorek lebih dalam. Ya mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu dari pembicaraan ini. Oh, mereka anak-anak Bapak. Sekarang mereka ada di mana? Tanyaku asal. Dia kembali tersenyum. Lalu berkata, tentu saja di rumahku. Jantungku berdetak kencang. Apakah yang dikatakannya hanya asal bicara saja? Atau memang benar? Boleh saya ketemu anak-anak Bapak? Saya ingin berkenalan. Tidak bisa sekarang. Mereka sedang tidur siang. Jawabnya lagi dengan ramah. Ketika berbicara tentang anak-anak itu, dia sepertinya terlihat sangat senang. Aku menghela nafasku. Dan kemudian melanjutkan pertanyaan yang menurutku sendiri aku sudah tidak waras. Kapan saya bisa bertemu anak-anak Bapak? Mungkin saya bisa bermain dengan mereka. Mungkin mereka senang. Terlihat Pak Harso menghentikan kegiatannya dan berpikir, kemudian dia tersenyum. Besok saja bagaimana? Nanti saya bicara dulu dengan anak-anak. Akhirnya aku sudah janjian dengan Pak Harso bahwa besok aku akan mengunjungi anak-anaknya. Sore besok aku akan ke rumahnya untuk berkenalan dengan anak-anaknya itu. Anak-anak yang menurutnya berasal dari pemakaman ini. Aku pamit ke ayahku dan berkata akan ke rumah Pak Harso untuk mewawancarainya. Ayahku tampak kaget. Kamu yakin, Nah? Belum pernah ada yang ke rumahnya dan dia cukup tertutup. Apa kamu tidak takut? Tanya ayahku. Nana sudah janjian dengan Pak Harso ya. Jangan khawatir. Nana juga tidak lama-lama. Pergi dulu ya. Aku segera berjalan keluar dari rumahku. Jangan sampai ayahku berubah pikiran dan melarangku. Memang aku belum menceritakan tentang anak-anaknya Pak Harso. Jika tahu, aku yakin ayahku pasti akan melarangku ke rumah Pak Harso. Aku merasa penasaran. Apakah anak-anak yang dikatakannya itu nyata atau hanya imajinasinya Pak Harso saja? Aku melihat jam tanganku. Waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Aku segera menuju ke rumah Pak Harso. Aku harus segera mendapat berita baru. Atasanku sudah beberapa kali menghubungiku dan bertanya apakah minggu ini aku sudah bisa dan harus menulis berita terbaru tentang kasus menghilangnya mayat-mayat anak-anak itu. Sebenarnya itu bukan pertanyaan lagi tetapi pemaksaan secara halus. Aku sudah berdiri di depan pagar rumah Pak Harso. Kemudian aku memanggil namanya. Selamat sore Pak Harso. Ini saya Nana datang. Tak lama Pak Harso keluar dari rumahnya dan berjalan membuka pagar rumahnya untukku masuk. Aku mengikutinya dari belakang. Dan terus mengikutinya masuk ke rumahnya. Saat memasuki pintu rumahnya, samar-samar tercium bau amis seperti bau bangkai. Bau apa ini? Mungkin karena rumahnya tidak terawat dengan baik atau ada bangkai binatang di rumahnya. Tapi aku diam saja dan terus mengikutinya dari belakang. Dia mempersilahkan aku untuk duduk di ruang depan rumahnya. Hanya ada sebuah kursi yang terbuat dari rotan dan keadaannya sudah cukup tua. Tunggu sebentar, saya bilang ke anak-anak dulu kamu sudah datang. Lalu dia berjalan masuk ke ruang dalam dan tak lama terdengar suara Pak Harso berbicara di dalam. Dia sudah datang. Katanya mau berkenalan dan bermain dengan kalian semua. Saya panggil dia masuk ya. Oh ya, namanya Nana. Tidak ada percakapan lagi dan tak lama Pak Harso keluar dari ruangan dalam. Aku hanya duduk diam menunggu. Aku sendiri bingung dengan diriku. Kenapa aku mengikuti permainannya ini? Anak-anak apa? Dia tidak punya anak. Tapi karena sudah terlanjur datang ke rumahnya, aku harus mendapatkan berita. Kemudian terlihat Pak Harso menghampiriku dan berkata, "Ayo masuk, anak-anak sudah menunggu." Aku bangkit dari dudukku dan mengikutinya masuk. Bau bangkai semakin menyengat. Aku menghembuskan nafasku dan terus mengikutinya berjalan masuk. Setelah beberapa langkah di depanku terlihat sebuah ruangan yang cukup besar dan terlihat banyak sekali boneka anak perempuan dan laki-laki berjejer duduk di ruangan itu. Aku menatap boneka-boneka itu. Ukurannya besar, tidak seperti boneka mainan seperti umumnya. Tapi boneka-boneka itu seukuran anak-anak usia 4-10 tahunan. Boneka-boneka itu didudukkan di sebuah kursi yang dibuat dari kayu. Dan kursi-kursi itu dijejerkan dalam beberapa baris. Setelah kuhitung ada 5 baris kursi dan masing-masing kursi berisi 5-6 boneka. Semua boneka dipakaikan pakaian, topi,
kaos kaki dan sepatu. Lihatlah mereka senang di sini. Di sini tidak dingin dan kesepian. Mereka tidak kehujanan dan mereka punya teman di sini. Di kuburan mereka hanya sendiri dan sempit. Aku menoleh dengan wajah keheranan menatap Pak Harso yang terus berbicara dan melihat dengan mata yang penuh kasih sayang ke boneka-boneka itu. Maksud Bapak anak-anak ini dari pemakaman? Tanyaku heran. Iya. Saat aku membersihkan makam mereka, mereka bilang mereka kesepian dan kedinginan apalagi saat hujan. Makanya aku membawa mereka ke sini. Aku benar-benar tidak mengerti ucapannya. Apa maksudnya? Di depanku ini adalah boneka. Kenapa dia bilang mereka anak-anak dari pemakaman? Aku terus memperhatikan boneka anak-anak itu. Kemudian Pak Harso menjelaskan satu persatu nama bonekanya. Dan aku benar-benar kaget dan merinding karena nama bonekanya sama persis dengan nama mayat anak-anak yang hilang itu. Aku mempunyai daftar nama mayat anak-anak yang hilang di pemakaman dari pihak kepolisian. Ini namanya Kevin. Umurnya 8 tahun. Ini Sarah umurnya 6 tahun, dia lebih kecil dari Kevin. Selanjutnya ini Grace umur 5 tahun. Ini Rose umur 7 tahun dan sampingnya Noel umur 7 tahun juga. Kemudian satu persatu dia menyebutkan nama boneka-boneka yang duduk berjejer itu. Setiap dia menyebutkan nama setiap boneka beserta umurnya. Jantungku semakin berdetak kencang. Sepertinya Pak Harso memang mengalami gangguan kejiwaan. Apakah dia menamai boneka-bonekanya dengan nama dari anak-anak yang meninggal itu? Apakah dia benar-benar terobsesi dengan anak-anak itu? Berbagai macam pertanyaan muncul di benakku. Tiba-tiba suatu pikiran yang tak masuk akal muncul di kepalaku. Jangan-jangan ini benar mayat anak-anak itu. Tapi aku segera menggelengkan kepalaku. Tapi itu tidak mungkin, bukan. Tidak mungkin dia segila itu, bukan. Pak Harso, apa saya boleh berbicara dengan boneka-boneka itu? Tiba-tiba Pak Harso melotot marah kepadaku yang membuatku kaget. Mereka bukan boneka. Mereka anak-anakku. Oh iya, maaf, maksud saya anak-anak Bapak. Apa saya boleh mendekati mereka? Mereka terlihat cantik dan ganteng dengan baju-bajunya itu. Tiba-tiba Pak Harso tersenyum lagi. Dan mengangguk kepadaku. Aku berjalan mendekat dan bau amis tercium lebih jelas lagi saat aku berjalan semakin dekat ke boneka-boneka itu. Bau amis bangkai semakin tercium. Aku hampir mau muntah tapi ku tahan-tahan. Setelah dekat terlihat kulit boneka itu tampak nyata. Dan ada benang-benang yang dijahit di pipinya juga dahinya. Matanya biru. Seperti mata boneka pada umumnya. Tapi setelah ku perhatikan ada seperti cairan beku berwarna kecoklatan di sekitar matanya. Terlihat seperti darah beku karena bekas luka. Saat kulihat jari-jari boneka itu aku merinding ketakutan. Itu tampak seperti jari anak-anak kecil, bukan jari boneka. Aku tidak salah lihat itu nyata jari anak kecil. Ku kucek-kucek mataku untuk memperjelas penglihatanku. Tetapi warna kulit jari-jari kecil itu sudah pucat seperti warna kulit mayat yang sudah tidak mempunyai darah. Tubuh boneka dipakaikan pakaian yang tertutup, jadi hanya wajah dan jari tangannya saja yang terbuka dan terlihat jelas. Tapi aku yakin ini jari manusia asli, bukan boneka. Aku lihat lagi boneka-boneka lainnya. Semua jari mereka nyata jari manusia. Jari anak kecil, bukan boneka. Apakah ini benar mayat anak-anak yang hilang? Aku terus mendekatkan mataku untuk melihat lebih jelas. Saat semakin dekat bau amis semakin menusuk hidungku. Aku menutup hidungku dengan jariku dan terbatuk. Aku pandangi wajah mereka satu persatu. Ya Tuhan, ini memang benar wajah anak kecil. Wajah manusia yang matanya diganti dengan mata boneka. Aku menahan nafasku. Aku hampir berteriak dan kakiku sudah lemas. Aku hampir saja berlari keluar dari rumah ini. Tapi setelah ingat ada Pak Harso di dekatku, aku menahan rasa ketakutanku. Aku masih harus berpura-pura tidak tahu tentang semua ini. Bagaimana menurutmu? Mereka semua cantik kan? Tanya Pak Harso dengan senyum di wajahnya. Suaraku sudah tercekat, jadi aku hanya berusaha mengangguk-anggukkan kepalaku dengan cepat bertanda setuju dengannya. Mereka sudah senang di sini. Setiap ada waktu aku akan bercerita kepada anak-anakku ini dan mereka semua senang mendengar ceritaku. Aku diam terpaku. Tuhan, aku ingin segera pergi dari tempat ini. Ternyata penjaga makam ini merupakan orang yang terganggu pikirannya. Sepertinya pikirannya tidak normal dan menganggap apa yang dilakukannya wajar. Dengan menahan senyumku, aku menahan diriku untuk tetap terlihat biasa.
membuat diriku sewajar mungkin. Pak Harso, sepertinya hari ini sudah cukup. Hari juga sudah mulai malam. Besok saya akan kembali lagi. Pak Harso melihatku dengan tersenyum senang. Iya, kamu besok datang lagi ya bermain dengan anak-anakku ini. Mereka kelihatan senang sekali. Setelah mendapat persetujuannya, aku segera berjalan keluar dari rumahnya. Sampai di luar pagar, walaupun kakiku lemas, aku terus berlari. Aku berlari tanpa menghiraukan sekelilingku. Nafasku sudah tercekat dan hampir hilang. Aku tidak berani menghentikan lariku. Tak terasa air mataku sudah mengalir keluar dari mataku. Perasaanku kacau. Aku tidak pernah membayangkan akan menemukan hal mengerikan seperti ini. Nana! Berhenti, Nana! Teriak suara seseorang di sampingku. Kakiku terhenti. Tanganku terhentak oleh sebuah tangan yang menarikku dan aku tidak merasakan apa-apa lagi. Semua gelap. Saat terbangun, aku sudah berada di kamarku. Ada ayah, paman dan ibuku. Nana, apa yang terjadi? Tanya ayahku saat melihat aku sudah sadar. Pikiranku tiba-tiba kembali ke rumah Pak Harso. Aku berteriak ketakutan. Semua yang melihatku terkejut. Ibu segera memelukku dan menenangkanku. Ayah, mayat anak-anak itu ada di rumah Pak Harso. Mereka semua dijadikan boneka ayah. Semua mayat itu dijadikan boneka oleh Pak Harso. Aku menangis tak henti-henti. Ayah, paman dan ibuku semua terkejut dengan semua ucapanku. Mereka hanya saling memandang dengan kebingungan. Setelah tenang, aku menceritakan semua yang kulihat di rumah Pak Harso. Semua boneka yang ternyata mayat anak-anak yang hilang itu. Secara rinci aku ceritakan semua yang kulihat di rumah itu. Semua orang tampak tidak percaya dengan kata-kataku. Bagaimana mungkin Pak Harso mengambil mayat anak-anak itu? Tapi aku terus mengulangi ceritaku mengenai semua yang kulihat di rumah Pak Harso. Sampai akhirnya mereka yakin bahwa aku tidak sedang bercanda dengan mereka. Apalagi melihat sikap histerisku sampai pingsan. Akhirnya pamanku melaporkan ke lurah dan setelah berdiskusi Pak Lurah melaporkan semua temuanku ke pihak kepolisian. Dan malam itu juga pihak kepolisian segera menuju ke rumah Pak Harso. Setelah diidentifikasi, ternyata benar semua boneka di rumah Pak Harso adalah mayat anak-anak yang hilang dari pemakaman. Semua data mayat anak yang hilang ternyata sesuai dengan boneka-boneka anak yang ada di rumah Pak Harso. Malam itu juga Pak Harso dibawa ke kantor polisi. Dan di daerahku terjadi kegemparan mengenai penemuan mayat anak-anak yang hilang dijadikan boneka oleh Pak Harso. Tak ada seorang pun warga di daerahku yang pernah berpikir Pak Harso lah yang melakukan pencurian mayat anak-anak yang hilang itu. Apalagi Pak Harso adalah penjaga makam di pemakaman itu dan tingkahnya yang pendiam tidak pernah dicurigai oleh siapapun. Aku akhirnya bisa memberikan berita besar untuk kantor dan atasanku, dan karena beritaku ini juga menjadi topik terhangat, aku berhasil memberikan berita yang menakjubkan untuk kantorku. Semua ternyata seimbang dengan ketakutan yang kualami di rumah Pak Harso. Karena keberhasilanku ini, atasanku menjadikan aku wartawan tetap di kantorku dan bukan lagi wartawan magang. Setelah kejiwaan Pak Harso diperiksa, dia dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan. Masa kecilnya berdampak ke psikologisnya dan Pak Harso akhirnya diputuskan untuk dirawat di rumah sakit jiwa dengan pendampingan dokter spesialis kejiwaan. Setelah Pak Harso dikirim ke rumah sakit jiwa, aku masih penasaran dengan semua penjelasan tentang alasannya mengambil mayat anak-anak itu. Dari wajahnya aku jelas melihat suatu kebahagiaan saat dia menceritakan bagaimana dia ingin anak-anak itu tidak takut lagi dalam kesendiriannya di dalam kuburan. Sebenarnya dia hanya ingin anak-anak itu tidak sendirian. Tapi bagaimanapun itu memang melanggar hukum. Tidak ada siapapun yang bisa membenarkan perbuatannya itu. Setelah pengadilan memutuskan bahwa Pak Harso tidak bisa dipenjara karena masalah mentalnya, dia dirawat di rumah sakit jiwa. Aku mendatangi rumah Pak Harso sendirian. Entahlah, aku merasa Pak Harso bukanlah seorang penjahat atau seseorang yang sakit mental yang sengaja menggali kuburan dan mengeluarkan mayat anak-anak itu untuk didandani, yang membuat dirinya merasakan rasa puas karena melakukan hal itu. Lebih kerasa kasihan dan puas ketika anak-anak itu tidak lagi sendiri di makamnya. Di rumahnya sudah tidak ada lagi boneka mayat anak-anak tersebut. Polisi dan keluarga anak-anak tersebut sudah kembali memakamkan mayat anak-anak itu. Aku berdiri di depan pagar rumah Pak Harso. Keadaan begitu sunyi dan sepi.
Saat aku melihat ke jendela rumahnya yang terbuat dari kaca bening, aku melihat bayangan seseorang di dalam rumahnya. Siapa itu? Bukannya Pak Harso tidak mempunyai keluarga. Ibunya sudah meninggal. Aku kembali teringat dengan waktu dulu saat aku ke rumah Pak Harso. Aku juga melihat bayangan seseorang keluar dari rumahnya Pak Harso melalui pintu belakang. Tak lama aku mendengar suara wanita yang tertawa. Aku beranikan diri untuk masuk ke dalam pekarangan rumah Pak Harso. Suara tertawa itu masih terdengar walaupun tidak begitu besar suaranya. Kemudian berganti dengan tangisan suara wanita. Aku mendorong pintu rumah Pak Harso hingga terbuka sedikit demi sedikit. Aku melangkahkan kakiku masuk dan suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Ibu sudah membalasnya, Loren. Ibu sudah membalas suamimu. Teganya dia meninggalkanmu sendiri di sana. Ibu sudah membalasnya. Suara tangisan dan perkataan wanita itu jelas sekali di telingaku. Kulangkahkan kakiku perlahan mendekati suara itu. Siapa wanita ini? Terlihat di depanku seorang wanita sedang duduk di lantai sambil wajahnya telungkup di antara kedua tangannya yang diletakkan di kedua lututnya. Dia terus saja menangis tanpa sadar akan kedatanganku. "Permisi," kataku dengan hati-hati. Suara tangisan itu berhenti. Dia masih menunduk dan tak lama perlahan kepalanya bergerak naik memperlihatkan wajah seorang wanita berusia sekitar 60 tahunan lebih. Wajahnya sudah penuh dengan air mata. Matanya sembab dan merah. Dia melihatku dengan tajam untuk beberapa lama tanpa berkata-kata. Aku juga hanya terpaku menatapnya. Siapa wanita ini? Akhirnya aku beranikan diri untuk bertanya padanya. "Maaf ibu, siapa? Kenapa ada di rumah Pak Harso?" Dia masih diam sambil menatapku. Ada keraguan di wajahnya. Seakan-akan sedang menilaiku. "Saya Ana. Saya warga sini. Boleh saya tahu siapa ibu?" Wanita ini masih diam menatapku. Aku akhirnya perlahan bergerak untuk duduk di lantai. Memposisikan diriku sejajar dengannya. Aku harus bisa membuatnya merasa lebih aman. Aku akhirnya duduk diam. Mungkin dia perlu waktu berpikir. Kami diam-diaman selama sekitar 15 menitan. Dan akhirnya dia perlahan membuka mulutnya. "Kamu siapanya Harso?" tanyanya sambil masih tetap tajam menatapku. "Saya hanya kenal saja. Karena saya tinggal tidak jauh dari sini," jawabku. "Dia laki-laki brengsek. Dia meninggalkan anakku. Loren sungguh kasihan. Loren istrinya tapi ditinggalkannya." Kembali wanita ini menangis dengan sedih dan berurai air mata. "Loren, aku ingat Loren adalah gadis kecil yang menjadi teman kecilnya Pak Harso. Ya, aku sudah meliput cerita di balik semua tragedi yang dilakukan oleh Pak Harso dan dari ceritanya kepada psikiaternya. Waktu kecil dia menikah dengan seorang gadis bernama Loren saat gadis kecil itu meninggal. Ternyata ceritanya bukan hayalan. Itu nyata." Tiba-tiba rasa penasaranku muncul dengan tak terkendali. Kenapa ibunya Loren ada di rumah Pak Harso? Bukannya dia tinggal di kota lain? "Ibu adalah ibunya Loren," tanyaku dengan penasaran. Lorenku yang malang. Aku ibunya. Harso meninggalkannya. Dia tak lagi mengunjungi Loren. Loren sangat mencintainya. Loren bilang dia kesepian di dalam kuburannya. Dia kedinginan saat hujan. Dia kesepian. Kasihan sekali, Lorenku. Aku kaget mendengar kata-katanya. Bukankah kalimat ini selalu dikatakan oleh Pak Harso bahwa anak-anak sangat kesepian di kuburannya? Mereka kedinginan saat hujan. Mereka sangat kasihan. Makanya Pak Harso membawa mereka pulang. Apakah ada hubungannya dengan Loren? "Ibu kesini mencari Pak Harso?" tanyaku perlahan dengan hati-hati. Tiba-tiba wanita ini tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sampai mengeluarkan air mata. Saking merasa pertanyaanku adalah sesuatu yang sangat lucu baginya. "Hahaha, hahaha. Untuk apa aku mencarinya? Aku datang untuk membuatnya menderita. Membalas semua perlakuannya ke Loren. Aku datang untuk membuatnya membayar semuanya kepada Loren. Dia sangat kejam meninggalkan Loren sendiri." Kembali dia menangis dengan sedihnya. "Ibu membalas Pak Harso?" tanyaku. Sepertinya wanita ini sedikit mengalami gangguan mental. Sebentar dia tertawa, sebentar dia menangis. Emosinya sangat tidak stabil. Dan dia sepertinya sangat membenci Pak Harso. Tentu saja. Aku menipunya dan dia dengan bodohnya percaya. Akhirnya dia mencuri mayat anak-anak itu.
Dia percaya dan menggali mayat anak-anak itu. Hahaha. Apa maksudnya? Aku sudah diam-diam merekam semua perkataannya dengan ponselku. Saat dia memaki-maki Pak Harso sebagai lelaki brengsek yang meninggalkan Loren. Aku merasa dia ada kaitannya dengan semua yang dilakukan oleh Pak Harso. Dan sepertinya dugaanku benar. Aku terus mengorek keterangan darinya. Ibu yang mengarang cerita bahwa anak-anak itu kesepian di dalam kuburan mereka dan membuat Pak Harso menggalinya. Hahaha, dan Harso bodoh itu percaya. Mana mungkin mayat anak-anak itu bisa berbicara dengannya. Mereka sudah mati seperti Lorenku. Aku seperti mendengar sesuatu yang menyadarkanku. Jadi selama ini Pak Harso tidak mengalami halusinasi. Ternyata dia nyata mendengar ada yang mengatakan kepadanya bahwa anak-anak yang dikubur itu sedih dan kesepian. Jadi ibunya Loren yang mengarang cerita dan pura-pura menjadi anak-anak itu. Ya Tuhan, apa yang dilakukan wanita ini? Kenapa ibu melakukannya? Pak Harso akan dihukum karena melakukan kejahatan, Bu. Dia pantas mendapatkannya. Dia meninggalkan Lorenku. Dia pantas dihukum karena meninggalkan Lorenku. Setiap malam aku berpura-pura menjadi anak-anak yang mati itu. Aku berkata anak-anak itu kesepian, kedinginan, dan dia percaya. Harso bodoh itu percaya. Hahaha, tapi semua ini belum cukup. Aku ingin dia dikubur bersama Loren. Agar dia menemani Loren. Lorenku yang malang. Kenapa kau harus meninggal sekecil itu? Loren, maafkan ibu nak. Maafkan ibu tidak bisa membawa suamimu kembali kepadamu Loren. Aku syok mendengar semua perkataan wanita ini. Aku harus membawanya ke kantor polisi untuk diselidiki. Semua kejahatan yang dilakukan Pak Harso ternyata ide yang berasal dari wanita ini. Ibu, bagaimana jika ibu ikut denganku menemui Pak Harso? Bagaimana kalau ibu bertanya sendiri dengannya? Sepertinya dia sangat mencintai Loren. Dia pernah berkata dia terpaksa meninggalkan Loren karena ibunya harus pindah ke sini. Dia tidak bisa membantah ibunya. Wanita ini menatapku seakan ingin melihat apakah aku berkata jujur. Dia terus menatapku dengan tajam. Bagaimana aku tahu kamu tidak bohong padaku? Ujarnya masih tetap curiga denganku. Makanya ibu bisa ikut denganku. Ibu bisa bertanya langsung dengan Pak Harso. Bagaimana ibu setuju? Dia masih terus memandangku. Di wajahnya masih terdapat keraguan. Aku terus duduk dan menunggunya. Aku tahu orang seperti ini penuh dengan kecurigaan. Aku harus tenang untuk membuatnya percaya padaku. Aku akan bersama-sama ibu bertemu dengan Pak Harso. Jangan khawatir. Aku akan membantu ibu bertanya padanya. Jangan takut. Jika dia berbohong, polisi pasti akan menangkapnya. Bagaimana? Tiba-tiba dia tersenyum padaku dan mengangguk-anggukkan kepalanya dengan senyum polos. Iya, jika dia bohong polisi akan menangkapnya. Kau janji padaku bukan? Iya, aku janji. Akhirnya dia berdiri, dan aku membawanya bersamaku menuju ke kantor polisi. Polisi kriminal kemudian mengambil alih penyelidikan selanjutnya, dan aku memberi semua informasi yang ku ketahui dan rekamanku kepada pihak kepolisian. Akhirnya pihak polisi segera bekerja sama dengan dokter ahli kejiwaan untuk memeriksa kejiwaan Ibu Loren. Penyelidikan dilakukan beberapa hari. Hari ketiga aku dihubungi pihak kepolisian untuk ke kantor polisi. Aku bertemu Kapten Rusman yang dari pertama menangani kasus Pak Harso. Silahkan Mbak Nana. Kami sudah menyelidiki tentang ibunya Loren yang bernama Ibu Margaret. Beliau memang sudah lama meninggalkan kotanya dan menurut suaminya, setelah Pak Harso pindah dari kotanya beberapa bulan kemudian istrinya juga menghilang. Keluarganya sudah mencari dan melaporkan ke pihak berwajib setempat tetapi tidak berhasil menemukan Ibu Margaret ini. Dan menurut suaminya sejak dia mengetahui Pak Harso dan ibunya pindah kota, Ibu Margaret ini setiap hari hanya marah-marah dan mengatakan nasib putrinya sangat malang mempunyai suami yang tega meninggalkannya. Padahal dia yang mencarikan suami itu untuk anaknya. Dia merasa kasihan dan bersalah kepada Loren, sehingga dia sangat dendam dengan Pak Harso. Setelah itu menurut keluarganya, Ibu Margaret seperti berhalusinasi bahwa anaknya Loren marah padanya. Mungkin ini yang menyebabkan dia nekat datang ke daerah sini dan mempunyai ide yang tidak masuk akal untuk membuat Pak Harso mencuri mayat anak-anak di pemakaman. Jadi memang jiwanya terganggu ya Pak?
Dan bagaimana ceritanya Ibu Margaret ini bisa sampai menipu Pak Harso dan membuat mayat anak-anak seolah-olah berbicara dengan Pak Harso. Iya, memang Bu Margaret ini mempunyai keahlian untuk meniru suara anak kecil. Karena memang Bu Margaret ini suka sekali berdongeng kepada Loren selama Loren hidup. Dari Loren bayi, Bu Margaret ini selalu mendongeng dengan menirukan berbagai macam karakter suara sehingga sangat mudah sekali baginya untuk meniru suara anak-anak dan membuat Pak Harso begitu yakin mendengar suara mayat anak-anak di pemakaman. Semua cerita tentang Bu Margaret ini memang membuatku takjub. Tidak pernah terpikirkan olehku seorang ibu bisa melakukan hal nekat seperti ini. Semua pasti demi kebahagiaan anaknya yang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana proses hukum terhadap Pak Harso setelah penyelidikan ke Bu Margaret ini, Pak? Pak Harso memang diputuskan akan terus diobati dan setelah sembuh akan dibebaskan dan hidup di masyarakat lagi. Setelah aku mendapat jawaban semua pertanyaanku tentang Pak Harso, akhirnya aku lega, setidaknya Pak Harso akan terus dirawat sampai sembuh dari sakit kejiwaannya dan nantinya akan dibebaskan kembali pulang ke tengah-tengah masyarakat. Kejiwaannya memang sedikit terganggu karena bagaimanapun dia berani menggali mayat dan mengawetkannya. Sedangkan Ibu Margaret juga dibawa oleh keluarganya untuk berobat ke kota asalnya. Semoga dengan terbukanya kasus ini masyarakat lebih tenang lagi dan terbukti memang tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistik yang selama ini diduga oleh masyarakat banyak. Cerita-cerita tentang dukun santet yang mencuri mayat untuk memperdalam ilmu kesaktian ataupun manusia berwujud serigala yang mengambil mayat anak-anak ternyata hanya karangan belaka.